Halo men, selamat datang kembali. Bagaimana nih kabarnya? Semoga semua sehat-sehat aja ya men. Di video kali ini ada sedikit bisikan nih dari teman-teman sekalian. Film King the Land. Langsung aja ya kan, gaskeun. Film ini merupakan film series men. Semuanya ada 8 episode. Film King the Land sendiri merupakan men ya, biar agak singkat gitu. Bagaimana cerita selanjutnya? Langsung saja kita ke filmnya men. 자신 없는 사람은 지금 나가면 됩니다. Mecat mereka. Dan setelah itu Won menelpon sekretaris untuk mengganti mesin FC tersebut men, mesin fotokopi. Dan atasannya pun kaget dan penasaran siapa sih sebenarnya Won ini, karena ia dapat menelpon direkturnya. Setelah mendengar bahwa anak magang tersebut bernama Gulwon, sang atasan pun langsung minta maaf men kepadanya. Karena ternyata yang memiliki nama Gulwon hanya ada satu, yaitu ada seorang pria yang mengenakan kaos bergambar harimau. Ia sepertinya menyukai Chio men, dan ia menitipkan sebuah surat ke seniornya untuk diberikan kepada Chio. Setelah itu Chio terlihat marah setelah membaca surat tersebut, karena surat tersebut berisi tulisan mesum men. Chio pun langsung bergegas menemui pria yang mengirimkan surat tersebut. 엽니다. Lalu Chio pun meminta maaf karena ia telah lancang masuk ke kamarnya Gulwon. Gulwon yang mengetahui bahwa wanita tersebut adalah wanita yang waktu itu menuduhnya mesum men. Gulwon pun meminta Chio untuk meminta maaf untuk kejadian waktu itu juga. Namun Chio menolak dan hanya meminta maaf kejadian hari ini saja. Di sini Chio masih belum tahu siapa Gulwon sebenarnya, dan ia mengira bahwa Gulwon merupakan tamu biasa. Sampai tiba di suatu acara, Chio bertugas untuk memberikan bunga kepada manajer mereka yang baru, yaitu Gulwon, dan Chio pun terlihat sangat terkejut. Setelah pulang kerja, Chio yang terlihat sangat lelah, ia diajak oleh kekasihnya untuk jalan-jalan dan kumpul bersama teman-temannya. Ternyata di sana semua teman-temannya adalah perempuan, dan Chio pun ditinggal oleh pacarnya karena pacarnya malah asik sendiri bersama teman-temannya men. Chio pun yang merasa ia tidak diperhatikan, ia pun langsung pergi dari tempat tersebut. Lalu belakangan juga Chio yang sedang bertugas kedatangan tamu istimewa, yaitu aktris terkenal yang dijuluki Ibu Sejuta Umat. Ia yang sudah memesan kamar deluxe, meminta naik ke kamar suite, tapi ia tidak ingin membayar selisih harganya, dan ia akan mempromosikan hotel ini sebagai gantinya. Namun, menurut prosedur hotel ini tidak diperbolehkan, dan ketika itu tiba-tiba Gulwon datang dan ia meminta Chio mengusir wanita tersebut karena menurutnya hotelnya tidak menerima tamu yang meminta gratisan men. Dan ia tidak peduli bahwa ia akan menulis berita mengenai hotel ini. Dan karena Chio merupakan staf terbaik, ia diminta untuk membantu Gwen syuting promosi hotel di Pulau Jeju. Sedikit pertanyaan nih men, yang tahu Pulau Jeju tuh tempat apa sih gitu, yang tahu, karena tiap drakor tuh pasti muncul tempat Pulau Jeju namanya. Oke men, lanjut. Dan akhirnya hari untuk syuting pun tiba. Mereka pergi ke Pulau Jeju dan Gulwon melihat Chio sepertinya terpesona melihat kecantikannya. Setelah sampai di Pulau Jeju, Chio terlihat menikmati perjalanannya. Namun, ternyata ketika sudah live, ada pertanyaan yang sengaja diberikan. Pertanyaan tersebut berasal dari Hauran, yaitu pertanyaan mengenai ibunya Gulwon, yang rumornya merupakan staf salah satu hotel King waktu pertama berdiri. Lalu Gulwon yang mendengar hal tersebut langsung pergi tanpa mempedulikan bahwa ini lip sementara. Hauran terlihat sangat senang, karena ini merupakan rencananya untuk mengacaukan syuting.
Sementara ayahnya Guwon terlihat terkejut mengenai kekacauan yang terjadi. Dan Chio hanya terdiam karena ia tidak tahu sebenarnya apa sih yang terjadi gitu. Dan Guwon pun akhirnya kembali setelah menenangkan dirinya. Kini ia membuang pertanyaan dan mereka melihat mengenalkan spot yang bagus di hotel mereka. Siapa sangka hal tersebut menjadi viral men. Karena keindahan senja tersebut sehingga mereka akan syuting kembali di beberapa tempat yang bagus di hotel ini untuk mengenalkan hotelnya. Sementara yang menjadi modelnya yaitu Guwon dan Chio. Pemotretan pun dimulai. Tapi tampaknya Guwon tidak mau tersenyum. Alhasil mereka harus mengedit hasil foto supaya terlihat bagus. Lalu pemotretan pun selesai dan mereka akan pulang. Namun tiba-tiba sang kapten kapal memutuskan untuk singgah ke sebuah pulau karena akan datang badai dan kondisi kapalnya pun sangat kurang baik. Kapten tidak mau mengambil resiko men dan memutuskan untuk singgah dulu di sebuah pulau. Dan mereka pun tiba di Pulau Gapa. Dan mereka akan menginap di sana, namun ternyata di sana tidak ada sinyal. Dan mereka pun berjalan menuju penginapan sambil saling meledek. Namun ternyata Guwon takut kegelapan sampai akhirnya ketika sudah mau sampai, Guwon pun pingsan karena ia melihat sosok nenek-nenek men. Agak sedikit serem sih kali ini. Dan ketika bangun ternyata nenek tersebut tidak seram men. Yang ia bayangkan ternyata nenek tersebut adalah pemilik penginapan tersebut. Lalu setelah itu mereka terlihat sedang minum-minum bersama. Namun mereka berdua tetap saja bertengkar. Bahkan ketika mereka sedang mabuk. Namun Chio pun menanyakan mengapa ia sangat benci dengan senyuman. Dan Guwon pun menjawab bahwa setelah ibunya meninggal, orang-orang selalu tersenyum kepadanya. Padahal ia tahu bahwa senyuman itu hanya senyum palsu. Dan Chio pun berkata bahwa suatu saat ia akan menemui senyuman yang asli. Lalu pagi hari pun tiba, Guwon dipinjami sepeda dan ia pun mengajak Chio. Awalnya Chio menolak men. Namun akhirnya mereka pun bersepeda berdua. Dan terlihat kini Guwon sudah mulai bisa tersenyum. Setelah itu ketika mereka mau pulang, mereka ditagih biaya penginap yang ternyata cukup mahal men. Guwon yang kita tahu bahwa orang kaya selalu akan membayarnya. Namun ternyata di sini mereka tidak menerima pembayaran debit men, jadi harus cash. Dan setelah berbincang, ternyata kapten kapal tersebut adalah anak dari nenek pemilik penginapan. Yang artinya bahwa sang kapten sengaja memberitahukan ada badai. Padahal ia ingin Guwon dan Chio menginap di penginapan milik neneknya supaya mendapatkan uang. Setelah sampai terlihat Guwon yang dimarahi oleh ayahnya mengenai kejadian di Pulau Jeju. Karena waktu live tersebut, ayahnya meminta Guwon untuk tidak lagi mencari tahu tentang ibunya. Dan di sana juga Guwon sekarang mengetahui siapa yang mengganti pertanyaan waktu itu, yaitu kakaknya sendiri. Sementara di kantor, Chio terlihat mendapat banyak pujian dari rekan-rekannya. Dan tiba-tiba ayahnya Guwon muncul dan mengatakan bahwa Chio akan diberikan kenaikan jabatan dan akan bekerja di King The Land. Di sisi lain, sepertinya Guwon mulai menyukai Chio. Namun, ketika Guwon terlihat ingin menghampiri Chio, ia melihat Chio sedang dipeluk oleh seorang laki-laki lain. Yang akhirnya, ia pun tidak jadi menemuinya dan ia pun terlihat cemburu men di situ. Namun ternyata sebenarnya Chio kini meminta putus dan akhirnya mereka berdua pun putus men. Karena ia merasa kekasihnya selama ini lebih mementingkan teman-temannya daripada dirinya. Lalu Chio terlihat mengunjungi neneknya karena ia sedang cuti. Dan neneknya ternyata membuka sebuah tempat makan sederhana. Dan Chio pun membantu neneknya melayani pembeli. Dan setelah itu Chio kembali bekerja. Terlihat kini Chio yang dijemput oleh manajer King The Land untuk bekerja. Namun ternyata sesampainya di sana, Chio mendapat perlakuan yang kurang baik. Karena mereka menganggap Chio hanya lulusan di bawah mereka, sedangkan mereka adalah sarjana terbaik semua. Dan karena King The Land ini merupakan tamunya bukan tamu biasa,
Chio pun diberitahu mengenai beberapa peraturan termasuk kini ia harus menghapus media sosialnya. Sementara Hye-ran terlihat mendatangi hotel dan ia melakukan pengecekan. Dan bahkan ia tidak segan memecat pegawai yang menurutnya kurang rapi. Oh iya, mengapa Hye-ran melakukan itu? Karena ternyata sebelumnya ayahnya mengatakan kepada kedua anaknya bahwa ia ingin hotelnya tetap menjadi nomor 1. Dan ia tidak ingin tahu bagaimanapun caranya. Dan ayahnya nantinya akan memutuskan membagi 2 hotel tersebut atau memberikan ke salah satu dari mereka. Jadi kali ini mereka adik kakak akan bersaing supaya mendapatkan hak atas hotel tersebut. Di sisi lain, setelah itu Gwon menemui Chio dan akan mengajaknya makan. Namun Chio menolak karena ia merasa tidak enak jika makan berdua saja. Gwon tidak kehabisan akal. Ia meminta No untuk mengundang Chio dalam penjamuan supaya Chio mau. Namun ternyata No malah mengundang semua pegawai, men. Sehingga rencana Gwon untuk makan berdua dengan Chio pun gagal di situ. Setelah pulang kerja, Chio pun didatangi oleh mantan pacarnya dan yalah biasa gitu, meminta balikan, men. Namun Chio pun menolaknya dan ia pun pergi. Ternyata Chio pergi ke sebuah tempat dan ia terlihat sangat sedih, men, di bawah guyuran air hujan. Dan setelah itu terlihat Gwon datang. Namun Chio memilih pergi. Tapi lucunya karena licin, Chio pun terpeleset. Namun untungnya ada Gwon yang di hotel sigap King menahannya. terlihat sedang rapat yang bahas akan ada pekan petani super, di mana acara ini para pegawai hotel akan pergi ke para vendor seperti menyuplai beras, ginseng, dan lain-lain, dengan bertujuan para vendor tersebut akan mau tetap bekerja sama dengan Hotel King. Namun karena sifat kritis Gwon, ia merasa bahwa cara tersebut secara langsung terlihat seperti mereka mengemis kepada para vendor, sehingga Gwon tidak menyetujuinya. Sementara di tempat lain kita diperlihatkan Hwaran yang bersama suaminya, dan suaminya meminta Hwaran untuk menyetujui perceraian mereka. Bahkan suaminya mengaku bahwa ia kini sudah mencintai wanita lain. Namun Hwaran meminta suaminya tidak bercerai sekarang, apalagi kini ia sedang bersaing bersama Gwon untuk memperebutkan warisan ayahnya. Bahkan ia tidak mempermasalahkannya jika suaminya mencintai wanita lain. Ternyata sebelum Gwon bertemu Cheon di taman, ia terlihat sedang berada di kantor dengan merasa hidupnya begitu banyak beban. Lalu setelah itu ia memutuskan untuk pergi ke tempat yang biasa ia kunjungi ketika ia sedang merasa bersedih, hampa, atau galau lah gitu. Namun ternyata di tempat tersebut ada Chio, men, yang juga terlihat bersedih. Bahkan Gwon yang melihat Chio bersedih, ia mengizinkan Chio untuk tetap berdiri di dekatnya. Namun Chio memilih untuk pergi. Tapi Gwon yang terlihat tidak tega. Ia meminta Chio untuk naik ke mobilnya. Dalam mobilnya, Chio meminta kepada Gwon untuk menurunkannya di halte bus. Namun Chio yang sangat kelelahan, ia malah tertidur dalam mobil. Dan akhirnya Chio pun bangun dan Gwon terlihat memberikan Chio baju dan sepatu. Lalu mengajak Chio untuk makan bersama untuk merayakan ulang tahun Chio. Chio pun mengganti pakaiannya dengan pakaian yang tadi diberikan oleh Gwon. Namun ternyata pakaian tersebut couple, men, dengan Gwon, sehingga para pelayan memotretnya karena mengira mereka adalah pasangan. Dan setelah itu makan pun tiba dan terlihat makanan yang dipesan terlihat cukup banyak, dan Chio pun yang merasa ini adalah hari ulang tahunnya, jadi ia akan mentraktir Gwon. Namun ketika akan membayarnya, ternyata harganya sangatlah mahal, sehingga membuat Chio terkejut dan akhirnya Gwon lah yang membayar makan malam tersebut. Setelah itu Gwon mengantarkan Chio pulang, dan setelah itu Gwon memberikan Chio sebuah cake dengan harapan Chio tidak bersedih lagi. Namun tidak lama kemudian mantan pacar Chio muncul dan ia menuduh selama ini Chio berselingkuh dengan Gwon. Karena itulah yang menyebabkan mereka putus. Setelah itu
Jion mengancam mantan pacarnya bahwa ia akan menelpon polisi, dan Jion pun langsung pergi masuk ke dalam rumah. Setelah itu, Guwon pun pergi, namun belum pergi ia menyempatkan menelpon Jion dan mengucapkan selamat ulang tahun kepadanya, men. Terlihat Guwon sepertinya ia semakin menyukai Jion, men. Bahkan ia menyimpan foto mereka waktu di kafe dan terus melihatnya sambil tersenyum malu. Setelah itu, Guwon melihat HP-nya ada pesan nih dari Jion yang mengajaknya bertemu setelah pulang kerja. Namun Guwon mencoba menjual mahal dan akhirnya Jion pun tidak membalas pesannya lagi. Dan lalu Guwon pun merasa menyesal karena ia sebenarnya ingin bertemu dengan Jion. Sehingga Guwon memutuskan untuk menemui Jion langsung dan menerima ajakan Jion untuk bertemu setelah pulang kerja. Dan setelah pulang kerja, mereka pun bertemu dan Jion pun memberikan sesuatu kepada Guwon atas apa yang Guwon berikan di hari ulang tahunnya kemarin. Guwon pun mengajak Jion untuk makan dan akhirnya Jion pun menyetujuinya dan kini Jionlah yang akan mentraktir Guwon. Dan mereka pun pergi ke sebuah tempat makan, namun di tempat tersebut ternyata sangatlah penuh dan mengantri. Dan Guwon yang awalnya kurang yakin dengan makanan yang ada di sini, akhirnya ia mencobanya. Dan siapa sangka Guwon terlihat sangat menyukainya. Lalu besoknya, terlihat sepertinya ayahnya pun tahu bahwa suami Haran kini mencintai wanita lain. Dan ayahnya mengingatkannya untuk membereskannya, karena ia tidak ingin berita ini menyebar dan membuat nama keluarganya jelek. Setelah itu, Guwon terlihat sedang bersama dengan Noh, dan Noh membujuk Guwon untuk menyetujui pekan petani super. Karena menurutnya, bahwa dengan itu para pegawai akan mendapatkan uang tambahan, dan itulah yang dibutuhkan para pegawai. Dan akhirnya, Guwon pun menyetujuinya. Namun Guwon kaget, karena ternyata Jion ditempatkan di tempat yang sangat jauh. Sementara, Jion kini terlihat sudah berada di terminal bus, dan ia akan berangkat menjalankan tugasnya. Sampainya di tempat petani, Jion malah tidak bisa berjumpa dengan petani tersebut, men. Karena petani tersebut sedang berada di gunung mencari ginseng. Dan bahkan wanita tersebut meminta Jion untuk meninggalkan bingkisan tersebut, karena menurutnya percuma, karena petani tersebut sudah bekerja sama dengan Hotel First Royal. Namun Jion berpikir bahwa ia harus menyerahkan bingkisan itu secara langsung, dan ia memutuskan untuk naik gunung dan menemui petani tersebut. Di tengah perjalanan ternyata turun hujan, dan Jion menerima sebuah telepon dari Guwon yang meminta Jion untuk turun gunung karena cuaca sangatlah buruk. Namun tiba-tiba Jion melihat sebuah ginseng yang selama ini ia cari, dan ia pun mengambil ginseng tersebut walaupun ginseng tersebut berada di pinggir jurang. Dan sayangnya Jion pun terjatuh. Tapi untungnya Jion masih sadar walaupun kakinya terluka, dan Jion pun berpikir bahwa kini hidupnya telah berakhir. Sementara Guwon yang merasa sangat khawatir dengan kondisinya tidak mengizinkannya, karena menurutnya biaya operasional helikopter sangatlah mahal. Guwon yang mendengar hal tersebut, ia merasa bahwa kakaknya hanya memikirkan uang tanpa memikirkan keselamatan pegawai. Dan karena petani tersebut terlihat senang dengan Jion, men, dan ia pun kini memutuskan untuk mengirimkan ginseng terbaik ke Hotel King. 앞으로 제일 좋은 거 만나면은 바로 킹 호텔 보내준다. 걱정 말고 올라. Kan satu staf saja. Jion yang mendengar hal tersebut merasa dirinya tidak enak, men, dan memilih untuk sedikit menjauh dari Guwon. Namun di tengah perjalanan, Noh merasa Guwon adalah orang yang kaya gitu, men. Tidak pernah mengupas bawang. Ia terlihat salah mengupasnya, men, dan membuat bawang yang ia kupas menjadi sangat kecil ukurannya. Setelah itu, Guwon pergi ke rumah Cheon, dan Cheon pun membukakan pintu sangat terkejut karena melihat Guwon berada di depan rumahnya. Dan Guwon pun masuk ke dalam, dan di dalam juga ada teman-temannya Cheon. Dan mereka pun berkenalan, dan Guwon pun memperkenalkan bahwa dirinya hanyalah teman kerjanya Cheon. Setelah itu, Cheon pun mengatakan kepada Guwon bahwa kedua temannya tersebut sudah ia anggap sebagai keluarganya sendiri. Dan ternyata Guwon mengetahui bahwa sebenarnya Cheon terlihat cemburu kepada Yuri, men,
yang waktu itu memeluknya. Gwon mengatakan bahwa ia tidak akan lagi melakukan hal tersebut karena mereka hanya teman biasa. Setelah itu, esoknya di hotel, ternyata Hwaran tengah kebingungan karena ia telah gagal membuat Pangeran Samir untuk menginap di hotel mereka. Dan pangeran tersebut menginap di Hotel Royal Perth. Dan ayahnya meminta kepada Gwon untuk membuat Pangeran Samir menginap di hotelnya. Dan kakaknya yang mendengar hal tersebut seperti menganggap remeh Gwon. Dan akhirnya Gwon pun menyetujui dan ia akan membuat Pangeran Samir menginap di hotelnya. Dan akhirnya terlihat kini bahwa Pangeran Samir akan menginap di Hotel King. Karena ternyata sebenarnya Pangeran Samir adalah teman Gwon, men. Walaupun mereka terlihat tidak akur, sepertinya mereka saling kenal ketika mereka berada di Inggris. Pangeran Samir pun tiba dengan para pengawalnya. Ternyata yang membuat Pangeran Samir menginap di Hotel King karena ternyata selama menginap Gwon sendirilah yang akan melayaninya secara langsung. Setelah itu para pegawai menyambut kedatangan Pangeran Samir dan Cheon menjadi perwakilan staf dan Pangeran Samir terlihat menyukai Cheon. Pria mana sih yang gak suka dengan wanita ini? Min pun suka sih kayaknya. Bahkan Pangeran Samir bisa berbahasa Korea karena ia waktu dulu mempunyai pacar orang Korea, men. Sehingga ia belajar bahasa Korea, namun sayangnya hubungannya tidak berlangsung lama. Setelah makan-makan selesai, terlihat Cheon dan Gwon sedang menunggu Samir yang sedang rapat membicarakan pembelian pesawat perang. Dan setelah itu, Samir mengajak Cheon ke tempat yang ia lihat dipajang di dinding. Esokan harinya, mereka pergi ke tempat tersebut dan Samir meminta Gwon untuk pergi. Namun Gwon mengingatkan perjanjiannya dalam kontraknya, yaitu Gwon harus tetap berada di samping Samir. Setelah itu, Samir menginginkan coba upacara pernikahan ala-ala Korea zaman dulu bersama Cheon. Karena Gwon menyukai Cheon, men, ia tidak maulah mendengarnya. Dan lalu, ia menipu Samir dengan sebuah baju usang sembari mengatakan bahwa baju ini merupakan baju yang sangat istimewa di Korea. Sehingga Samir pun percaya dan ia memakainya. Upacara pun dimulai dan Samir sadar bahwa ia ditipu oleh Gwon dan terlihat marah kepada Gwon dan mengejarnya. Setelah kejadian itu, Gwon mengatakan bahwa Samir bukanlah orang baik. Bahkan ia memiliki mantan pacar lebih dari 100. Setelah itu, Cheon terlihat sedang berjalan bersama Samir. Bahkan Samir mengatakan bahwa ia bisa saja memberikan sebuah hotel kepadanya jika ia mau, namun Cheon menolaknya. Dan ia ingin tetap bekerja dan melayani para tamu karena ia merasa bahagia ketika para tamu terlihat senang. Sungguh mulia sekali sih, men, si wanita idaman ini. Lalu setelah itu terlihat Cheon diberikan paket dari Pangeran Samir yang berisi gaun. Dan ternyata Gwon pun sama mendapatkan paket dari Pangeran Samir. Akhirnya kencan tersebut pun mulai dan Cheon terlihat sangat cantik sehingga membuat Samir sangat terpesona melihatnya. Namun sialnya, ternyata paket yang diterima oleh Gwon berisi baju pelayan, men. Sehingga Gwon akan menjadi pelayannya. Setelah itu, Pangeran Samir terlihat mengambil cincin dan ia melamar Cheon di situ, men. 제 선물이잖아요. 저 주세요. 나? 이런 말 할 자격 있는 사람. 나는 그러니까 나는 Namun, Cheon menolak lamaran tersebut. Dan Cheon mencoba memberikan pengertian. Ia mengatakan bahwa ia berterima kasih karena ia telah menyukainya dan akan mengenang malam ini. Dan ia pun sangat senang bisa melayani Pangeran Samir. Setelah itu Samir mengatakan bahwa ia baru kali ini, men, ditolak oleh perempuan. Tapi bagusnya ia tidak merasa sakit hati, men. Walaupun ia kaya, tidak bertindak seenaknya. Ia menerima keputusan dari Cheon tersebut. Dan setelah itu Samir mengajak Gwon dan Cheon makan bersama karena ini merupakan makan malam terakhirnya di Korea. Setelah itu terlihat Gwon sedang berbicara dengan ayahnya dan kakaknya di sana. Ayahnya sangat bangga terhadap Gwon dan bahkan menginginkan Gwon yang mengurus acara pesta ulang tahun yang ke-100 Hotel King. Dan mendengar hal tersebut, kakaknya terlihat sangat kesal karena ia merasa kini Gwon telah selangkah lebih depan darinya. Dan bahkan Hwaran kakaknya tidak akan tinggal diam. Setelah itu Cheon dan Gwon terlihat sedang berbicara berdua. Dan Gwon mengajak Cheon untuk berkencan dan membicarakan tentang hubungan mereka. Dan akhirnya hari itu pun tiba dan Cheon sangat terlihat cantik, men. Ternyata Gwon juga membuatkan makanan untuknya.
dan ia memasaknya sendiri. Setelah itu, Kwon memasak sebuah daging dan ia melakukan sebuah atraksi. Namun ternyata api malah muncul sangat besar. Dan Cheon pun kaget, membuat gelas yang ia pegang jatuh. Dan bahkan karena api sangat besar, tiba-tiba pemadam api otomatis menjemburkan air. Mau romantis tapi malah miris, men. Kwon yang mengetahui ada pecahan gelas, ia langsung mengangkat Cheon dan mendudukannya di meja. Karena ia tidak ingin Cheon terluka oleh pecahan gelas tersebut. Dan setelah itu, mereka saling menatap dan terlihat Kwon seperti akan menciumnya. Namun Kwon meminta izin kepada Cheon. Dan setelah Cheon mengizinkannya, akhirnya mereka pun pahamlah itu. Terlihat Hwaran kakaknya Kwon yang sedang bersama ayahnya. Dan ada Kwon juga. Mereka sedang membicarakan mengenai perayaan 100 tahun Hotel King. Di sana Hwaran terlihat seperti menyudutkan Kwon, men. Namun Kwon menanggapi itu dengan santai. Dan ia akan membuktikan kepada ayahnya jika acara tersebut akan berjalan dengan sukses. Setelah itu, Hwaran terlihat sedang bersama salah satu pegawainya dan ia mengatakan bahwa ia tidak akan pernah memberikan hotel kepada Kwon. Dan ia akan berusaha keras agar hotel tetap akan menjadi miliknya. Terlihat Sarang dan Kwon yang kini sedang berbicara sembari menikmati makan malam mereka bersama. Setelah itu, terlihat Kwon yang kini bersama Noh. Ia terlihat disapa oleh pegawai di sana. Dan Noh menjelaskan jika orang tersebut adalah pegawai yang sudah 30 tahun bekerja di Hotel King. Dan ternyata Sarang pun juga tiba sehingga mereka masuk ke dalam bersama. Kwon terlihat sedang di toko bunga. Dan ia berniat untuk memberikan bunga tersebut kepada neneknya Sarang. Setelah sampai, Kwon melihat neneknya Sarang sedang berada di atas meja untuk mengganti lampu. Namun, nenek terjatuh dan untungnya masih sempat tertangkap oleh Kwon. Namun Kwon langsung bawa nenek ke rumah sakit untuk mengecek kondisinya, men. Dan di sana, nenek terlihat memberikan beberapa nasihat kepada Kwon. Sekarang terlihat nenek sudah mulai suka dengan sosok Kwon ini, men. Tapi nenek kembali marah kepada Kwon karena ia malah memberitahu Sarang kalau ia sedang di rumah sakit. Karena sang nenek tidak ingin Sarang merasa khawatir dan sedih melihat kondisinya. Setelah itu Sarang diantar oleh Kwon menuju rumah neneknya. Dan di sana mereka mencoba membenarkan lampu yang tadi sempat mati. Namun sayangnya Kwon malah membuat lebih parah karena kini seluruh lampu menjadi mati. Sehingga mereka kini harus bermalam dengan keadaan tidak ada lampu dan hanya mengandalkan penerangan seadanya. Dan ketika mereka berbincang, Kwon mengatakan perasaannya kepada Sarang. Dan Sarang pun menerimanya dan akhirnya mereka berdua pun kini sudah menjadi sepasang kekasih, men. Lalu mereka pun tidur bersama di kamar nenek, walaupun harus berjauh-jauhan. Tapi Kwon yang tidak bisa tidur, ia mencoba lebih dekat dengan Sarang. Dan akhirnya ia menarik kasur Sarang dan mereka pun tertidur sembari berpegangan tangan. Lalu di keesokan paginya, Kwon yang bangun lebih awal, ia terlihat sedang asik menatap Sarang. Ia pun kaget karena neneknya Sarang tiba-tiba muncul dan langsung memukul Kwon. Karena neneknya Sarang menduga bahwa ia telah melakukan sesuatu terhadap cucunya. Setelah itu, neneknya Sarang pun mengajak Kwon ke pasar. Dan di pasar, ia mengenalkan Kwon kepada teman-temannya bahwa Kwon ini adalah salah satu kandidat calon suami cucunya. Susah nih, men, dapet nenek kayak gini. Serius. Setelah itu, neneknya juga mengajak Kwon ke bank untuk membuat rekening KPR supaya Kwon nantinya ia dapat memiliki rumah. Yang padahal kita tahu, men, bahwa Kwon sendiri memiliki rumah yang sangat besar. Tapi neneknya masih belum mengetahui siapa Kwon sebenarnya karena Kwon belum memberitahunya kepada neneknya Sarang. Lanjut. Sekarang Kwon sedang mengantarkan Sarang pulang. Namun kebetulan teman-temannya Sarang juga ada. Dan akhirnya mereka berempat saling curhat satu sama lain. Lalu keesokan harinya mereka bertiga mendapatkan suatu kotak yang berisikan surat bahwa mereka bertiga mendapat tiket liburan ke Thailand sebagai bentuk penghargaan perusahaan terhadap pegawai terbaik mereka. Dan lalu mereka pun berangkat ke Thailand. Namun ketika di bandara ternyata Noh juga ikut, men.
Padahal Guwon tidak mengajaknya. Guwon yang khawatir bahwa No akan memberitahu kepada teman-temannya Sarang bahwa ia adalah anak dari pemilik perusahaan. Jadi ia mengenalkan No sebagai atasannya dan Guwon sebagai bawahannya. Awalnya No terkejut, namun ia malah terlihat senang karena ia dapat menyuruh-nyuruh Guwon sesukanya, men. 비즈니스로 가셔야죠. Setelah mereka sampai di Thailand, mereka pun jalan-jalan mengelilingi kota-kota di Thailand menggunakan sebuah mobil yang mirip odong-odong. Setelah puas berkeliling, mereka akhirnya sampai di penginapan. Namun, setelah berkeliling di penginapan, ternyata No memilih hotel yang hanya menyediakan 2 kamar. Sehingga mau tidak mau, Guwon harus berbagi kasir dengan No. Setelah itu, mereka pun terlihat sangat bahagia, men. Mereka bermain di kolam bersama-sama. Setelah itu, di malam harinya, mereka berjalan-jalan dan berburu kuliner di Thailand. Dan mereka bahkan memesan makanan yang sangat banyak. Dan ternyata, Guwon lah yang harus membayar semua itu. Gak ada apa-apanya sih buat Guwon. Dompetnya pasti tebel. Langsung kan beliau anaknya dari CEO perusahaan, bener kan? Lalu setelah itu, setelah mereka puas berburu kuliner, mereka pun kembali ke hotel. Namun Guwon tidak bisa tidur, men. Ia memutuskan untuk keluar kamar. Yang ternyata Sarang juga ikut keluar, men. Sehingga mereka pun mengobrol di dekat kolam berenang. Setelah itu, Guwon pun mengajak Sarang berenang. Sehingga mereka pun berenang bersama-sama. Dan bahkan sembari ya paham lah, kayak gitu kan? Iya, pasti paham lah. Setelah itu keesokan paginya, mereka pun sarapan dan mereka akan mengunjungi beberapa tempat-tempat wisata terkenal di Thailand. Setelah puas mengunjungi beberapa tempat, mereka pun makan-makan. Namun Pyong-ah, temannya Sarang itu terlihat sangat kaget. Ada temannya, men, si Roah. Ternyata ia sendiri pergi ke Thailand dan melihat postingan Pyong-ah sebelumnya dan pergi menemuinya dan mereka pun makan bersama di sana dengan perasaan bahagia di kapal pesiar. Setelah itu Ro pun berpamitan akan pergi, namun No menawarkan untuk menginap saja. Dan akhirnya Ro pun ikut menginap di hotel dan tidur sekamar bersama Guwon dan No. Di pagi harinya Ro harus kembali karena ia ada penerbangan hari ini. Dan ketika ia pergi, ia menemukan pesan dari Pyong untuk sarapan terlebih dahulu yang membuat Ro sangat bahagia. Dan lalu akhirnya mereka pun bangun. Dan ketika bangun ternyata Sarang dan Guwon sudah bangun duluan. Dan mereka berencana untuk pergi berdua saja. 저희는 자유를 찾아 떠나려고요. 안녕히 계세요, 여러분. Dan mereka pergi mengunjungi tempat yang sangat indah, men. Dan bahkan mereka pergi ke sebuah restoran mewah. Mereka pun makan sembari Guwon menceritakan bahwa kini ia merasa bahagia dan bisa sedikit melupakan rasa sedih tentang ibunya yang masih belum bisa ia temui, men. Dan Sarang pun mencoba menghibur Guwon. Sampai akhirnya di sebuah atap gedung yang indah di Thailand, mereka saling mengungkapkan perasaan dan saling berciuman, men, di situ. Dan liburan mereka pun di Thailand berakhir. Mereka harus pulang kembali ke Korea. Sekarang terlihat Sarang yang kini kembali bekerja dan ia juga tidak lupa membelikan oleh-oleh untuk para rekan kerjanya, yang membuat rekan kerjanya kini mulai menyukai Sarang dan tidak membuli Sarang lagi. Lalu keesokan harinya, Sarang yang ingin membantu Guwon mencari tahu tentang ibunya, ia menanyakan tentang Haminso kepada Pak Kim. Pak Kim mengetahuinya, namun tidak terlalu mengenalnya. Dan Pak Kim mengatakan ada seorang pegawai yang mungkin mengetahui banyak tentang Haminso, yaitu Kim Oh-ja. Dan sementara Guwon pun kini sedang sibuk untuk menggelar acara ulang tahun Hotel King. Dan ia diperingatkan oleh kakaknya untuk mengundang tamu-tamu yang menurutnya penting. Namun Guwon mengatakan bahwa ia sendiri akan memutuskan siapa tamu yang akan diundang. Dan setelah itu, terlihat Guwon berbicara dengan Pak Kim, yaitu salah satu pegawai yang sudah bekerja selama 30 tahun. Guwon pun mengajak Pak Kim untuk berbicara. Dan Guwon juga menanyakan kepada Pak Kim siapa orang yang mungkin memiliki jasa untuk Hotel King ini. Dan Pak Kim teringat ada salah satu keluarga yang dulu menyumbang sebuah pohon yang sangat besar di depan hotel. Dan bahkan orang tersebut juga membantu hotel
ketika mengalami krisis. Sementara para pegawai kini sedang sibuk melakukan gladi resik untuk mempersiapkan acara. Dari tempat lain, Hwaran terlihat berbicara dengan ayahnya. Ia mengatakan bahwa Gwon akan gagal di acara ini. Sangat zolim sekali gitu men. Parah sih. Namun ayahnya membela Gwon dan mengatakan bahwa dulu juga Hwaran pernah gagal mengelola toko. Namun ayahnya memberikan kesempatan sehingga ia juga akan melakukan hal yang sama kepada Gwon, yaitu memberikan kesempatan. Dan akhirnya, hari di mana acara tersebut digelar, tiba-tiba para tamu penting pun datang dan Gwon pun memberikan sambutan dan pidato di sana di hadapan para tamu. Ayahnya pun sama, diberi kesempatan untuk memberikan sambutan. Setelah itu, tamu yang duduk bersama Hwaran terlihat bersiap-siap untuk memberikan sambutan. Namun ternyata yang dipanggil malah seorang yang waktu itu diceritakan oleh Pak Kim, anak dari yang dulu menyumbang pohon untuk hotel. Ayahnya Gwon pun kaget karena ternyata orang tersebut merupakan anak dari temannya yang dulu menyumbangkan pohon. Dan ia juga berjanji akan memberikan kamar untuk dirinya sehingga ia dapat berkunjung kapanpun, dimanapun, dan kapan saja beliau mau gitu. Setelah itu ada beberapa orang lagi seperti Pak Kim, terus koki, dan para pegawai yang memiliki peran penting dalam kesuksesan hotel ini. Dan kita terlihat Hwaran merasa kecewa karena ia merasa bahwa dirinya sudah dipermalukan karena tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan sambutan dan ia memutuskan untuk pergi men. Setelah acara selesai, ayahnya Gwon terlihat membacakan sebuah catatan dan ia kembali teringat dengan sosok ibunya Gwon dahulu. Lalu di tempat lain, Gwon terlihat sedang bersama Sarang di rumahnya dan mereka makan bersama. Bahkan setelah makan mereka terlihat sangat mesra sampai berciuman lagi gitu. Namun ketika berciuman, tiba-tiba No dan circle-nya si Sarang ini datang men, sehingga membuat Sarang sangat kaget. Begitu pula teman-temannya yang tidak percaya melihatnya. Akhirnya mereka berdua pun seperti di sidang dan diberikan beberapa pertanyaan. Dan temannya Sarang menanyakan kenapa Sarang tidak memberitahukan tentang hubungannya mereka selama ini. Dan temannya juga mengatakan mulai sekarang mereka harus lebih jujur dan tidak ada lagi yang disembunyikan men. Lalu karena merasa kesel gitu men, Gwon yang mendengar hal tersebut, ia langsung mengatakan bahwa dirinya merupakan anak komisaris dari perusahaan King Group dan No sebenarnya adalah bawahannya. Lalu seketika teman-temannya merasa kaget, langsung begitu perhatian kepada Gwon men. Bahkan mereka sepertinya bersujud di hadapannya. Namun Gwon mengatakan bahwa alasannya tidak memberitahukan semua ini karena ia tidak ingin hal seperti ini terjadi, yaitu mereka menjadi canggung dan Gwon menyuruh mereka untuk memperlakukannya seperti biasanya lagi. Lalu setelah itu kembali ke kantor yang sedang ada rapat yang dipimpin langsung oleh ayahnya Gwon. Di sana ayahnya memuji Gwon yang telah berhasil mensukseskan acara ulang tahun Hotel King. Namun Hwaran malah terlihat tidak senang. Bahkan ia mengatakan bahwa hotel kini perlu mengambil tindakan dan akan memangkas anggaran. Namun Gwon tidak setuju men. Mendengar hal tersebut, ayahnya meminta kedua anaknya ketika rapat berikutnya untuk memberikan rencana yang mereka putuskan tadi. Dan nantinya ayahnya akan menilai sendiri dan akan memutuskan rencana siapa yang lebih bagus. Lalu di sisi lain, Sarang terlihat sedang menjamu tamu. Namun tamu tersebut masih kesal dengan kejadian waktu acara ulang tahun hotel. Jadi ia terus marah-marah, bahkan ia memarahi Sarang dan memintanya untuk memecatnya. Untungnya Gwon tiba dan pasti membela Sarang lah di situ. Namun kakaknya tidak senang dengan tindakan Gwon dan ia bahkan mengatakan bahwa Gwon telah salah karena membuat tamu menjadi marah hanya untuk membela karyawan rendahan. Dan kakaknya mencurigai bahwa Gwon memiliki hubungan spesial dengan Sarang. Dan kini kita berpindah lagi ke Sarang yang kini telah berhasil mencari informasi mengenai ibunya Gwon. Dan Sarang pun memberikan foto tersebut kepada Gwon. Dan Sarang mengatakan bahwa Gwon harus mencari ibunya supaya nantinya ia tidak akan menyesal. Setelah itu terlihat Sarang sedang bersama Gwon di rumahnya. Dan mereka pun terlihat sedang seperti biasa gitu berciuman lagi. Sementara di tempat lain, No dipanggil oleh Hwaran. Di sana, No ditawari naik jabatan asalkan dirinya
mau memberitahunya tentang apa yang dilakukan Guwon. Bahkan ia harus memberitahu sampai ke privasinya Guwon. Nopo terlihat sangat bingung mengambil keputusan ini, bimbang antara pilih karir atau temannya sendiri. Setelah itu, di kantor Sarang terlihat didatangi oleh ketua timnya dan ia memberitahukan bahwa ia kini akan bekerja di tim impian, di mana tim ini merupakan tim yang paling tinggi di Hotel King dan bekerja untuk melayani komisaris. Akhirnya Sarang pun berangkat bersama para tim impian dan mereka akan menjamu makan komisaris. Namun ternyata di sana ada Guwon dan pemilik hotel First Royal dan putrinya Yuri. Terlihat Guwon terkejut melihat Sarang bekerja di rumahnya. Namun lebih terkejut lagi Sarang ketika mendengar bahwa mereka sedang membicarakan tanggal pernikahan Guwon dan Yuri. Sampai Sarang pun menjatuhkan piring tepat di hadapan para tamu dan Guwon. Lalu setelah itu di Hotel King terlihat ada rapat besar. Di sana Hwaran dan Guwon menunjukkan proposal yang waktu itu dipinta oleh ayahnya terkait masa depan King Group. Proposal Hwaran berisi bahwa Hotel King harus memangkas pengeluaran dan mengganti beberapa pegawai tetap dengan pegawai kontrak, supaya nantinya ia membuang pegawai sesukanya karena pegawai tersebut adalah pegawai kontrak. Sementara proposal Guwon terlihat sangat bertolak belakang dengan proposal Hwaran. Di sana Guwon mengusulkan untuk memperluas jaringan hotel di seluruh dunia. Dan ia pun mengatakan bahwa rencananya akan menghasilkan keuntungan yang sangat besar, jauh melebihi rencana Hwaran. Karena proposal Guwon lebih menjanjikan dan ayahnya juga mempunyai mimpi melihat Hotel King tersebar di seluruh dunia. Akhirnya ia menyetujui usulan Guwon. Hal tersebut membuat Hwaran kesal dan bahkan ia mengatakan bahwa ia tidak akan pernah melepaskan Hotel King ke tangan Guwon dan akan melakukan apapun untuk menggagalkan Guwon. 그럼 스프부터 놓아드리겠습니다. 이미 결정된 거니까 뭐 길게 얘기할 거. Setelah menjatuhkan piring, Sarang pun langsung meminta maaf dan membereskan pecahan piring tersebut. Guwon yang tidak tega melihat Sarang pun, ia langsung membantunya membereskan pecahan piring tersebut. Setelah itu, seperti yang kita ketahui bahwa Guwon yang sangat mencintai Sarang, ia pun menolak pernikahannya dengan Yuri. Dan ia mengatakan bahwa dirinya mencintai orang lain. Namun sepertinya Yuri tidak mempedulikannya. Bahkan, ia tidak mempermasalahkan hal tersebut, asalkan ia tetap bisa menikah dengan Guwon. Setelah itu terlihat Sarang yang sedang ditegur oleh ketua tim. Di sana Sarang dimarahi dan bahkan ia ditugaskan untuk bekerja di lantai 2. Ketika Sarang menuju lantai 2, ia bertemu dengan Guwon. Dan Guwon di sini menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Dan ia pun meyakinkan Sarang bahwa pernikahan ini tidak akan pernah terjadi karena ia begitu mencintai Sarang. Lalu Sarang pun memahami hal tersebut dan ia percaya kepada Guwon. Lalu setelah itu terlihat Sarang mengantarkan makanan ke sebuah kamar. Namun setelah masuk kamar, ia kaget karena tiba-tiba ada yang menarik kakinya. Dan ternyata itu adalah anak kecil yang bernama Jihu. Jihu sendiri merupakan anak dari Hwaran. Namun Sarang yang tidak mengetahui bahwa itu anak Hwaran, ia menegur anak tersebut dan memintanya untuk meminta maaf kepadanya. Sampai akhirnya anak tersebut pun meminta maaf. Namun Sarang tiba-tiba mendapatkan sebuah perintah untuk mengantar anak tersebut ke komisaris. Dan Sarang pun terkejut karena anak yang barusan ia suruh meminta maaf merupakan cucu dari komisaris. Lanjut di hotel, terlihat Yuri yang menghampiri Guwon. Di sini Yuri mengatakan kepada Guwon, jika mereka berdua menikah maka Yuri dapat membantunya untuk mendapatkan perusahaan King. Namun Guwon tidak mempedulikannya, bahkan ia langsung pergi meninggalkan Yuri. Setelah itu, Sarang pun terlihat kini sedang bersama Guwon dan Sarang melihat fotonya bersama Guwon yang ternyata disimpan oleh Guwon di kamarnya. Sarang pun menggoda Guwon dengan mengatakan bahwa ternyata Guwon telah lama menyukainya. Dan akhirnya mereka berdua pun terjatuh dan saling berpelukan di atas kasur, mau melakukan sesuatu. Tiba-tiba mereka kaget kedatangan si anak kecil ini mengganggu sekali gitu men. Dan lalu akhirnya tugas Sarang pun selesai dan ia diantar pulang oleh Guwon. Lalu kemudian Sarang pun berkata bahwa Jihu adalah anak yang baik. Namun ia terlihat sangat kesepian. Dan Sarang pun berharap Guwon memberikan perhatian kepada Jihu, sehingga membuat Guwon merasa kasihan. Dan bahkan ketika sampai di rumah, Guwon pun mengajak Jihu untuk berjalan-jalan bersama Sarang. Karena ibunya yaitu Hwaran terlihat tidak peduli terhadap anaknya sendiri. Bahkan ia menyuruh anaknya untuk kembali pergi ke Amerika. Akhirnya Sarang dan Guwon pun terlihat sedang mengajak Jihu bermain di taman. Jihu terlihat sangat senang karena selama ini ia tidak pernah merasakannya karena ibunya selalu sibuk
dan tidak pernah mengajaknya bermain. Sementara setelah itu, Guwon dan Sarang terlihat sedang makan berdua di rumah Sarang, dan Sarang memberitahu Guwon bahwa apapun yang dilakukan ibunya Guwon di masa lalu, Guwon harus tetap menanyakan alasannya meninggalkan Guwon kepada ibunya sendiri. Karena menurut Sarang, siapa tahu ibunya memiliki alasan tersendiri karena tiba-tiba meninggalkannya. Namun Guwon kini sepertinya sudah mulai melupakan ibunya, dan kini ia tidak terlalu ingin bertemu dengan ibunya. Karena apapun alasannya, menurutnya jika ibunya menyayanginya, ia tidak akan pernah meninggalkannya. Setelah itu kita diperlihatkan ayahnya Guwon kaget ketika ia diberitahu oleh asistennya bahwa ada berita bahwa Guwon mencari hubungan dengan staf hotel. Ayahnya pun langsung menyuruh untuk menghentikan berita tersebut dan ia akan membayarnya. Namun, Hwaran yang menjadi dalam balik semua kekacauan ini adalah rencananya. Ia membayar 2 kali lipat jurnalis dan ia memerintahkan untuk terus menyebarkan berita ini. Sementara Guwon diingatkan oleh Noh bahwa menurutnya ini semua ulah dari kakaknya yang tidak mau Guwon menjadi pemilik Hotel King. Bahkan kini berita tersebut menjadi perbincangan di mana-mana. Dan di sini tapi Guwon tetap tenang, men. Dan bahkan ia kini semakin memperlihatkan hubungannya dengan Sarang ketika di hotel. 잘 부탁드립니다. 본부장으로서가 아니라 남자친구로서 부탁드립니다. 이거 받으세요. 네, 저요? 감사합니다. Lalu setelah itu, ayahnya yang tidak terima ketika melihat berita yang kini. Bahkan berita tersebut memberitakan hubungan ayahnya dengan ibunya Guwon waktu dulu. Ia pun sangat marah. Bahkan, ia kini sudah mengetahui bahwa ini semua adalah ulah Hwaran. Dan ayahnya pun sangat marah. Bahkan ia kini meminta Hwaran untuk pergi dari Hotel King dan melepaskan jabatannya di Hotel King. Karena menurut ayahnya, Hwaran hanya mementingkan urusan pribadinya dan telah membuat perusahaan rugi besar. 어차피 아버지 마음속에 저는 없는데 옛날부터 지금 오셨어요? Sementara di tempat lain, Guwon mengunjungi neneknya Sarang bersama dengan Sarang karena mereka khawatir dengan keadaan neneknya mengenai berita yang sedang beredar. Lanjut, terlihat Sarang sedang bersama Guwon dan Guwon mengatakan bahwa dirinya akan pergi ke luar negeri selama 3 minggu untuk membereskan pekerjaannya. Sebenarnya Sarang pun sama dengan Guwon bahwa ia harus pergi menjalankan tugas di pinggiran kota. Karena sebelumnya Sarang diminta oleh komisaris, yaitu ayahnya Guwon. Benarnya, tujuan ayahnya melakukan itu semua kepada Sarang dan Guwon, yaitu supaya berita yang sedang beredar menjadi reda, atau bahkan untuk menjauhkan Guwon dengan Sarang. Akhirnya mereka berdua pun menghabiskan waktu bersama sebelum berpisah. Namun ternyata Sarang dimutasi dan dipindahkan ke Hotel Resort King, yaitu hotel di mana tempat para pegawai Hotel King disingkirkan. Tapi Sarang pun tetap bekerja secara profesional di hotel tersebut. Lanjut, tidak terasa kini waktu sudah berjalan 3 minggu dan Guwon terlihat sudah kembali ke Korea dan ia berencana akan menemui Sarang. Namun seperti yang kita ketahui bahwa sebenarnya Guwon tidak mengetahui bahwa Sarang kini sudah dimutasi dan dipindahkan ke Hotel Resort King. Dan ia pun terkejut setelah mendengar hal tersebut dari para pegawai lainnya, hingga ia kini menyusul Sarang. Namun ketika ia berjalan, tiba-tiba ada ibu-ibu yang memanggilnya dan ia pun teringat suara ibunya dahulu. Ternyata sebelumnya wanita itu bertemu dengan Guwon. Ternyata ia menemui mantan suaminya, yaitu ayahnya Guwon. Dan ia mengatakan ia tidak ingin kejadian yang menimpanya dulu kembali dialami oleh anaknya, yaitu Guwon. Dan ia mengatakan bahwa ia mengetahui sifat asli ayahnya. Ia terbukti ketika ia mengusir Sarang ketika Guwon sedang pergi. Dan kini ia kembali karena mengetahui bahwa putranya sendiri, yaitu Guwon, disakiti. Dan ia pun mengingatkan kepadanya bahwa jangan pernah menyakiti Guwon. Karena menurutnya, sebagai orang tua, mereka harus tetap saling support karena itu adalah tugas sebagai orang tua. Dan biarkan Guwon menentukan pilihannya, dan setelah itu ia pun pergi. Sementara di tempat lain, di tempat Sarang bekerja, sedang ada masalah, yaitu kini tempat ia bekerja akan dijual dan atasannya meminta kepada pegawainya untuk mulai mencari pekerjaan lain. Tapi Sarang memberikan usulan supaya mereka menaikkan pemasukan hotel supaya hotel ini tidak dijual. Namun usulannya ditolak, bahkan atasannya tersebut malah seperti merendahkan Sarang yang membuat Sarang sedih dan rindu akan sosok Guwon. Lanjut di Hotel King, terlihat Guwon yang sedang berbicara dengan ibunya. Dan ibunya mengatakan bahwa ia dulu pergi meninggalkannya dengan alasan karena menurutnya itu cara agar tetap melindungi Guwon. Namun ternyata itu salah dan ia pun meminta maaf kepada Guwon. Tapi Guwon yang mungkin masih kesal, ia mengatakan kepada ibunya
bahwa ia tidak ingat dengan ibunya dan meminta ibunya untuk menjalani kehidupan sesuai keinginannya, dan ia pun pergi. Namun sebenarnya Guwon sangat merindukan ibunya, men, sehingga ia memutuskan kembali, dan ia pun memeluk ibunya sembari menangis. Karena akhirnya ia dapat bertemu dengan ibunya yang dulu ia selalu mencarinya. Lalu setelah itu Guwon akan menemui Sarang. Dan ketika Sarang pergi keluar untuk mengecek speaker, ternyata di luar hotel sudah ada sosok Guwon yang menemuinya di sana. Guwon berencana akan menjemput Sarang. Namun Sarang mengatakan tidak bisa karena sekarang ia bekerja di sini. Lalu setelah itu terlihat Sarang dan Guwon sedang menikmati makan malam bersama. Di sana Guwon mengatakan bahwa ia kini telah bertemu dengan ibunya. Dan setelah itu Guwon mengajak Sarang untuk kembali ke Kingdeland. Karena menurut Guwon, para pegawai di sini mengatakan bahwa mereka tidak terlalu betah. Sehingga Guwon pun berpikir jika Sarang pun pasti tidak betah sehingga mengajaknya kembali. Namun Sarang mengatakan bahwa ia cukup betah tinggal di sini karena di sini pemandangannya sangat indah dan udaranya pun sangat segar. Bahkan para pegawai di sini sangat ramah-ramah. Serta Sarang juga tidak ingin meninggalkan teman-teman kerjanya di tempat ini ketika mereka sedang tidak baik-baik saja. Hotel ini akan dijual. Newtman, terlihat Guwon sedang ikut rapat dan Guwon sedang merencanakan sesuatu. Guwon berencana menjadikan Hotel King ini menjadi hotel terbaik. Dan bahkan Guwon akan membeli hotel ini dan atasan tersebut kini sudah tidak bekerja lagi di hotel ini. Karena hotel ini sekarang sudah menjadi milik Guwon. Lanjut, kini Sarang sudah kembali ke Kingdeland. Bahkan Guwon kini sudah menjadi direktur utama. Serta dulu orang yang selalu bersama Hwaran kini sudah tunduk kepada Guwon. Dan sekarang juga ayahnya Guwon sudah tidak mempermasalahkan hubungan Guwon dengan Sarang. Ia hanya meminta Guwon untuk bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Sementara di tempat lain, Hwaran masih belum menerima itu semua. Bahkan ia terlihat ditampar oleh suaminya karena ternyata Hwaran telah memberikan uang kepada wanita yang dicintai suaminya untuk pergi dari suaminya. Karena menurut suaminya, Hwaran adalah wanita yang kurang kasih sayang dan suaminya pun pergi. Di tempat lain, sementara Guwon yang sedang makan bersama Sarang dan Guwon pun akan melamar Sarang. Namun Sarang tiba-tiba mengatakan dia ingin minta putus karena menurutnya ini semua tidak benar. Karena menurut Sarang, ia sekarang tidak cocok dan ia ingin putus dengan Guwon. Tapi Guwon hanya diam, tidak berkata apa-apa, mendengar ucapan Sarang. Dan ternyata Sarang mempunyai keinginan untuk membangun hotelnya sendiri dan memutuskan untuk berhenti bekerja di Hotel King. Kenapa men? Tiba-tiba putus? Mari kita lanjutkan. Guwon yang sangat mencintai Sarang, ia pun memahami keputusan Sarang dan mendukungnya. Karena bagaimanapun, ini keinginan dari wanita yang sangat ia cintai. Dan karena itu nantinya mereka akan berpisah demi mencapai cita-cita mereka. Dan Guwon pun memutuskan untuk menunda lamarannya dan menunggu waktu yang tepat. Dan lalu akhirnya mereka berdua pun menikmati malam tersebut. Di hari terakhir Sarang bekerja, ia terlihat berbicara dengan ayahnya Guwon. Dan Sarang mengatakan bahwa ia benar-benar mencintai Guwon. Dan bahkan ia sebenarnya tidak bisa berpisah lama-lama dengan Guwon. Mungkin sekarang ayahnya Guwon tidak puas dengannya sebagai kekasih putranya. Dan Sarang berjanji bahwa ia nantinya tidak akan mengecewakan ayahnya Guwon lagi. Mendengar hal tersebut, ayahnya Guwon pun tersenyum melihat semangat yang ditunjukkan oleh Sarang. Dan ia pun tidak lupa meminta maaf kepada Sarang atas tindakannya di masa lalu yang tidak profesional. Dan lalu setelah itu Sarang pun berpamitan dengan rekan-rekan kerja yang lainnya. Dan Sarang terlihat cukup sedih harus meninggalkan hotel. Karena bagaimanapun, di hotel inilah ia dapat menjadi staf terbaik. Setelah itu Sarang terlihat dijemput oleh Guwon dan Guwon memberikan Sarang sepatu yang sangat mewah dan bunga. Lalu men, singkat cerita, kini Guwon terlihat cukup sukses dengan menjadi direktur utama. Dan bahkan para pegawainya kini terlihat sangat nyaman bekerja di sini. Di bawah perintah Guwon yang sangat baik terhadap mereka. Sementara Sarang terlihat sedang mencari tempat untuk ia jadikan hotel impiannya. Ia pun terlihat beberapa kali mensurvei beberapa tempat sampai akhirnya ada sebuah tempat di tepi pantai yang menurutnya ini sangat cocok dan tanpa menunggu lama ia pun membelinya. Setelah itu Sarang menemui neneknya dan di sana Sarang diberikan uang oleh neneknya. Uang tersebut adalah uang yang selama ini ia tabung untuk Sarang. Uang tersebut berasal dari gaji Sarang bekerja di tempat neneknya dan hasil penjualan ginseng yang dulu ia berikan kepada neneknya. Karena ternyata neneknya menjualnya dengan tujuan untuk disimpan supaya nantinya ia dapat memberikan kepada Sarang ketika ia membutuhkannya.
Dan sekarang neneknya pun memberikannya kepada Sarang. Sarang pun sangat terharu dengan kebaikan neneknya, dan Sarang pun memeluk neneknya di situ, men. Sementara di sisi lain, di rumah Guwon terlihat Ji-Hoo memutuskan untuk kembali ke Amerika karena menurut Ji-Hoo, keberadaannya di sini tidak disukai oleh ibunya. Namun Guwon menasihati kakaknya Hwaran untuk memperhatikan Ji-Hoo karena ia tidak ingin Ji-Hoo menjadi seperti mereka dahulu. Esoknya, Hwaran mengantarkan Ji-Hoo ke bandara. Namun ketika Ji-Hoo mengucapkan selamat tinggal kepada ibunya, Hwaran sadar bahwa ia tidak bisa kehilangan Ji-Hoo sehingga memutuskan untuk membawa Ji-Hoo kembali dan tidak jadi membiarkan Ji-Hoo kembali ke Amerika. Sepertinya Hwaran sekarang sudah mulai sadar, men, bahwa selama ini ia telah membuat anaknya menjadi kurang kasih sayang seperti yang dialaminya dahulu, sehingga ia tidak mau itu terjadi kembali kepada anaknya. Di sisi lain, sementara Sarang kini sedang menata hotelnya, dan hotelnya ia beri nama Amor, yang diambil dari bahasa Spanyol yaitu cinta. Dan perlahan-lahan hotelnya sekarang kini sudah mulai ada yang menginap, dan ternyata Guwon juga selalu menyempatkan waktu untuk mengunjungi Sarang, walaupun jaraknya cukup jauh, men. Dan karena sudah larut malam, akhirnya Guwon menginap di hotel. Mereka pun terlihat gitulah, paham lah. Dan langsung pergi ke kamar. Setelah itu Guwon tidak tega melihat Sarang harus repot mengurus semua sendiri. Guwon menyuruh Sarang merekrut pegawai untuk bekerja di akhir pekan. Namun dari semua kandidat pegawai tidak ada yang cocok. Sampai akhirnya ternyata Guwon juga ikut melamar, men, menjadi pegawai hotel Amor karena ia sangat rindu dengan Sarang. Dan setelah itu Guwon pun melamar Sarang karena menurutnya ini waktu yang sangat tepat, dan Sarang pun menerimanya. Dan mereka pun terlihat sangat bahagia. Singkat cerita, pernikahan Sarang dan Guwon pun digelar di Hotel King. Dan Hwaran terlihat malu ketika bertemu dengan Haminsu, ibunya Guwon, karena sebagaimanapun ia merasa bersalah. Dan ternyata ayahnya Guwon pun datang dan memberikan selamat kepada putranya, dan ia ingin anaknya bahagia. Dan akhirnya mereka pun menikah. Dan kini Sarang pun membuktikan kepada ayahnya Guwon karena ia kini juga telah menjadi bos di hotel miliknya sendiri, sehingga ia pantas untuk bersama Guwon. Dan lalu King The Land season 1 pun sudah tamat, men. Kesimpulannya mungkin kali ini menekankan kepada keberanian untuk mengejar sebuah impian, men, memperjuangkan kebahagiaan dan menemukan cinta sejati. Ada beberapa pesan yang mungkin bisa kita ambil, men, tentang kekuatan cinta yang menghadapi rintangan, kemampuan untuk berubah diri demi seseorang, dan pentingnya mendukung dan memahami pilihan hidup pasangan kita. Ini juga menyoroti pentingnya kemampuan kita untuk belajar dan terus belajar dari kesalahan dan masa lalu, dan pentingnya memelihara hubungan antar keluarga. Jangan melupakan orang yang kita sayangi, men. Dan mungkin masih ada beberapa yang penasaran, men, apa sih yang sebenarnya terjadi di masa lalu antara Guwon dan ibunya? Dan apakah ada kelanjutannya gitu, men? Cerita yang sebenarnya itu seperti apa? Mungkin ini ada beberapa prinsip yang mungkin bisa jawab sebagian yang saya simpulkan. Bisa jadi karena keegoisan papanya Guwon, yaitu sang komisaris, karena mungkin dulu ia malu mempunyai istri mantan staf, dan sampai akhirnya ia mengeluarkan ibunya Guwon dari King Group. Alasan itu hanya alasan kesimpulan dari saya semata. Mungkin akan terjawab di season berikutnya, men. Terima kasih sudah menonton di channel ini. Jangan lupa stay tune terus. Sampai jumpa lagi di video berikutnya, and bye-bye.